Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayo ikhwah al mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua dalam kajian rutin setiap Selasa qabla asar bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Di kesempatan siang menjelang sore kita berada di hari Selasa, hari yang keempat di bulan Jumadil Akhirah atau Jumadil Tsani 1447 Hijriah, bertepatan Selasa 25 November 2025. Dan kaum muslimin muslimah di kesempatan ini kita akan membahas masih terkait dengan pembahasan kitab Shiyam atau bab tentang puasa dari kitab Matan Abu Syuja atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib fikih yang bermadzhab Syafi'iyah. Baik kaum muslimin muslimat, kita akan lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan kafarah bagi orang yang berbuka puasa. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum. Tentunya berbuka bukan pada waktunya berbuka. Nah, ada kafarah atau hukuman atau dendanya, apa saja kafarahnya kita akan dengarkan. Sebelum kita dengarkan pembahasan kafarah, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair, hayakumullah wa barakallahu fi. Nah, mufiqa barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi setelah kita dengarkan hari-hari yang dilarang berpuasa, sekarang kita dengarkan kafarah bagi orang yang berbuka puasa bukan pada saat dibolehkannya berbuka. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah, ini dia lanjutan pembahasan Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abu Syuja atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib fikih yang bermadzhab Syafi'i. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan kepada ustaz kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan di siang hari ini. Segana biasa kita membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi atau Al-Imam Abu Syuja'. Setelah pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang masalah hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah kafaratu al-iftar, ya, kafarah ataupun denda bagi orang yang berbuka puasa. Di sini beliau mulai dengan permasalahan, ya, seseorang yang dengan sengaja melakukan hubungan intim suami istri di siang Ramadan. Ya, jadi untuk tema kali ini, kafaratul iftar ini, kita mulai dengan permasalahan ini. Beliau mengatakan rahimahullah,
ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. Dan barang siapa yang dengan sengaja melakukan hubungan intim di siang Ramadan fil farji, pada kemaluan, fa'alaihi al-qadha wal kafara, maka wajib bagi dia untuk al-qadha, mengganti puasanya, dan juga kafarah, wajib untuk membayar kafarah, membayar denda. Ya. Wahia, dan dendanya adalah itsqu raqabah mu'minah. Yang pertama adalah memerdekakan seorang hamba yang mukminah. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, dan jika tidak mendapatkan seorang hamba yang wanita, maka wajib bagi dia untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Maka jika tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka wajib bagi dia untuk memberi makan 60 orang miskin, ya, 60 orang miskin, setiap orangnya 1 mud. Ya, setiap orangnya 1 mud. Para pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang disebut oleh para ulama fikih dengan al-kafaratul uzma, ini denda yang besar. Ya, ini ketika seseorang dengan sengaja melakukan hubungan intim suami istri di siang Ramadan. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasannya barang siapa yang dengan sengaja melakukan hubungan intim di siang Ramadan pada kemaluannya, ya, apakah keluar ataupun tidak maninya, maka wajib bagi dia untuk al-qadha, mengganti hari tersebut. Kemudian juga di samping al-qadha, menggantinya, dia juga wajib untuk membayar denda. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kalau kita perhatikan, ini orang-orang yang melakukan hubungan ini amidan. Ya, amidan maksudnya dia sengaja. Berarti kalau dia dalam keadaan lupa, tidak ingat bahwasanya ketika itu di siang Ramadan, ya, benar-benar lupa, maka hukumnya adalah seperti yang pada asalnya dia tidak dikenakan apapun hukuman. Ya, dia tetap boleh lanjut puasanya dan tidak dikenakan denda. Ini kalau seandainya dia melakukan dalam keadaan nasian. Ya. Sama dengannya seseorang yang bisa jadi di siang Ramadan itu dia memang sudah berniat untuk tidak berpuasa karena melaksanakan safar, ya, keluar kota, dan jatuhnya adalah musafir. Ya, musafir di antara orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Maka kalau seandainya dia melakukan hubungan itu di siang Ramadan, ini juga tidak terkena kepada perkara seperti ini. Jadi sini kalau kita perhatikan memang amidan, dia sengaja. Jadi dia tahu sedang berpuasa, ya, dia tahu dia sedang berpuasa, kemudian dia juga melakukan hal itu. Jadi melakukan dengan penuh kesadaran. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan fil farji, pada kemaluannya. Berarti kalau seandainya sebatas muqaddimah saja yang tidak sampai ke hubungan yang besar, ya, hubungan intim yang besar, maka kalau seandainya tidak terjadi apa-apa seperti mungkin keluar sesuatu daripada kemaluannya, maka ini tidak ada masalah. Ya, tapi kalau seandainya keluar, jelas akan membatalkan saja dan tidak ada kafarahnya. Ini jelas hubungan intim suami istri pada kemaluan. Maka di sini beliau mengatakan fa'alaihi, ini domir ini, fa'alaihi ini, hi ini kepada si suami. Ya, bukan kepada si istri. Maka si suami ini ketika dia melakukan hal itu dengan sengaja,
ya, maka wajib bagi dia dua hal. Yang pertama adalah al-qadha. Qadha ini dia wajib untuk mengganti hari yang dia tidak berpuasa itu. Kemudian juga dia dikenakan denda. Ya, dikenakan denda yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam kitab ini. Nah, di sini denda ini bukanlah dalam bentuk pilihan. Ya, dia bukan dalam bentuk al-khiyar. Ya, artinya seseorang yang melakukan hal ini dengan sengaja, hubungan intim ini suami istri di siang Ramadan, bukanlah kafarah yang akan dia lakukan ini, denda yang terkena kepada dia ini adalah pilihan, ya. Tetapi ini adalah sebuah keharusan. Artinya ketika seseorang melakukan hal ini di siang Ramadan dengan penuh kesadaran, ya, maka wajib bagi dia untuk melakukan denda. Ya, dan tiga bentuk denda ini bukan dalam bentuk pilihan. Artinya kalau dia tidak mampu untuk mencari seorang hamba perempuan yang mukminah, maka dia boleh untuk berpuasa. Kalau dia tidak mampu berpuasa, dia boleh memberi makan 60 orang miskin. Ini bukan dalam bentuk pilihan. Ya, tapi seseorang ketika dia melakukan hubungan ini di siang Ramadan, maka dia wajib untuk melakukan denda yang pertama. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan yang pertama, baru dia boleh beralih kepada yang kedua. Ya, jadi bukan pilihan gitu. Saya memilih yang ketiga saja. Ya, karena mungkin dia secara ekonomi mapan, secara finansial dia cukup mampu, sehingga dia mengatakan saya beri makan 60 orang miskin saja. Ngapain saya puasa gitu? Enggak. Ini adalah bentuknya adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan. Ya, seseorang baru boleh beranjak daripada yang pertama ke yang kedua kalau dia memang tidak mendapatkan ya yang pertama tadi. Ya. Nah, sini kalau kita perhatikan kafarah denda yang pertama, selain si suami ini dia juga harus mengganti hari itu ya untuk berpuasa di hari yang lainnya, dia juga dikenakan denda. Yang pertama dendanya adalah itsqu raqabah mukminah, memerdekakan seorang hamba wanita yang mukminah. Ya. Nah, di sini tentu kalau kita perhatikan di zaman sekarang ya, untuk menjadi seorang raqabah mukminah itu susah. Bahkan mungkin bisa kita katakan mustahil. Ya. Nah, maka boleh berpindah kepada yang kedua. Maka di sini beliau mengatakan fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka jika dia tidak mendapatkan seorang hamba mukminah untuk dimerdekakan dalam rangka membayar denda tadi, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, ini 2 bulan berturut-turut. Dan ini tidak boleh ada miss 1 hari pun yang dia tidak puasa. Contoh kalau kita hitung 1 bulan itu 30 hari, berarti kalau dia 2 bulan adalah 60 hari. Nah, selama 60 hari itu dia tidak boleh tidak berpuasa. Dia harus berpuasa terus-menerus sampai 60 hari ke depan. Kalau seandainya ada 1 hari saja yang dia tidak berpuasa, ya, selama dia menjalani denda ini, maka secara otomatis akan terputus urutan daripada puasanya dan dia harus mengulang di yang pertama. Contoh ini dia sudah puasa selama 39 hari. Di hari ke-40 dia tidak puasa. Ya, tanpa ada udzur syar'i di situ. Sengaja saja dia tidak puasa, dia tidak mau puasa. Maka nanti secara otomatis di hari yang ke-41 dihitung hari yang pertama untuk dia berpuasa. Begitu terus gitu. Jadi yang 30 hari ini harus dilaksanakan secara berurutan. Tidak boleh miss 1 hari pun yang dia tidak berpuasa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, fa illam yastati',
maka jika tidak mampu untuk berpuasa, nah di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu ini bukan berdasarkan kepada dirinya sendiri gitu. Seraya dia mengatakan kayaknya saya tidak mampu nih puasa ini. Ya, tetapi ini harus disahkan dengan analisa daripada seorang dokter. Persaksian daripada seorang dokter bahwasanya si fulan ini memang tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang mana kalau seandainya dia berpuasa seperti itu 2 bulan berturut-turut, maka akan membahayakan kepada kesehatannya. Nah, kalau seandainya dokter yang memeriksanya menganalisa seperti itu berdasarkan kepada ilmunya setelah dia periksa orang ini, maka dia baru boleh berpindah kepada kafarah yang ketiga. Jadi bukan perasaannya dia mengatakan kayaknya saya tidak mampu nih puasa. Sedangkan puasa Ramadan yang 30 hari pun saya tidak mampu, lagi ini 60 hari. Sehingga dia mengatakan, saya yang pilih yang ketiga aja, tidak boleh. Ini yang kita katakan tadi, ini bukan dalam bentuk pilihan, tetapi adalah dalam bentuk sebuah keharusan. Nah, ya. Tapi kalau seandainya ada seorang dokter yang spesialis yang memang memeriksa kesehatan si fulan yang terkena kafarah ini, kemudian dia mengesahkan bahwasanya memang tidak boleh dia berpuasa. Kalau seandainya dia berpuasa, ini akan berdampak kepada kesehatan, ketahanan tubuhnya, terjadi mungkin dehidrasi lah, inilah, itulah, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka dia baru boleh berpindah kepada kafarah yang ketiga. Tapi selama itu tidak ada, dia wajib untuk melaksanakan yang kedua. Kalau ditanya kenapa seperti itu? Karena kembali kepada kaidah tadi, ini untuk kafarah ini tidak ada ikhtiar. Dia bukan ikhtiyari dia. Dia bukan sifatnya pilihan, tapi adalah ilzami, sebuah keharusan gitu. Ya. Nah, yang di sini beliau mengatakan bahwasanya fa illam yastati', kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan kafarah yang kedua, maka dia boleh berpindah kepada kafarah yang ketiga. Ini yang terakhir, ini adalah fa'it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Ya, setiap orang ya diberikan 1 mud. Ya, diberikan 1 mud, ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita ya agar senantiasa waspada dengan hal-hal seperti ini. Ya, karena ini akan merusak ibadah puasa seseorang, bahkan juga ini bentuk daripada sebuah pembangkangan, sehingga dendanya, sehingga yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan bukan hanya mengganti puasanya, seperti ketika dia berbuka di siang Ramadan tentang perkara-perkara yang lain, tetapi selain dia menggantinya, dia juga dikenakan denda. Ini yang kita katakan di awal tadi, yang dinamakan dengan al-kafaratul uzma. Ini bagi orang yang dengan sengaja berbuka ya dengan berhubungan intim di siang Ramadan, dan dia dalam keadaan amidan, dia dalam keadaan sengaja melakukannya, ya, sehingga dia dikenakan denda yang seperti ini. Nah, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, landasan dalilnya adalah tentang masalah ini sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang dibawa oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu an, ya, terkait hukuman bagi orang yang melakukan hubungan intim di siang Ramadan saat berpuasa. Ya. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu an, bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun. Suatu hari, kata beliau, kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah halaktu. Ya, maka laki-laki tersebut mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah halaktu, aku telah celaka. Qala, Nabi mengatakan,
malak, apa yang telah terjadi padamu? Qala, maka laki-laki tersebut mengatakan, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun. Dia mengatakan, aku telah menyetubuhi istriku padahal aku sedang puasa. Ya, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Nah, ini denda yang pertama. Nabi mengatakan, apakah engkau miliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan? Ini pertanyaan Nabi kepada laki-laki tersebut. Qala la. Laki-laki tersebut mengatakan tidak. Qal, maka Nabi mengatakan, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia mengatakan tidak. Faqala, kemudian Nabi mengatakan lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah engkau bisa dan mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdiam, ya, Nabi diam saja, ya. Kemudian fabainama nahnu ala dzalika utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kami dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun. Ya. Ada yang memberikan hadiah, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu wadah, ya, tempat yang berisi kurma. Jadi arak itu adalah sejenis wadah tempat yang di dalamnya ada kurma. Qala, maka Nabi mengatakan, aina sa'il, mana yang bertanya tadi? Nabi mencari laki-laki yang mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya tadi. Faqal, maka dia mengatakan ana. Qal, Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, khudhha fatasaddaq bih. Ya, ambillah dan bersedekahlah dengannya. Faqala ar-rajulu, ya, faqala rajul, maka laki-laki tersebut mengatakan, a'ala afqaru minni ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labbataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, ambillah kemudian bersedekahlah dengannya, maka laki-laki tersebut mengatakan, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin daripadaku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah daripada keluargaku. Ternyata laki-laki ini, para pemirsa pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling miskin di kota Madinah ketika itu. Ya, sehingga dia mengatakan hal seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memerintahkan dia untuk mengambilnya dan bersedekah, dia mengatakan seharusnya dialah yang berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut, karena dia adalah orang yang paling butuh dengan sedekah itu, karena dia adalah orang yang paling miskin. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan laki-laki tersebut, Abu Hurairah mengatakan, fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu summa qala at'imhu ahlaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, ya, sehingga terlihat gigi taringnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, at'imhu ahlaka, berilah makan dengan korma ini keluargamu. Ini hadis para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi landasan hukum bagi para ulama tentang masalah ini. Bagi seorang yang dengan sengaja melakukan hubungan intim di siang Ramadan, ya, dengan sengaja, seperti yang terjadi pada laki-laki tersebut, sehingga dia datang kepada Nabi dengan penuh ketakutan. Dia mengatakan, halaktu, aku telah celaka. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada dia untuk membayar denda, ya, karena kalau seandainya qadha itu sudah jelas, karena dia berbuka tidak pada waktunya.
Nah, di samping itu, karena dia melakukan hal yang sangat besar dengan penuh kesengajaan, kesadaran, maka dikenakan kepada dia selain daripada qadha, mengganti, dia juga harus membayar denda. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, ya, Nabi SAW tidak mewajibkan untuk melakukan denda ini kepada si istri. Ya, Nabi hanya mengatakan ini kepada laki-laki tersebut. Karena Nabi tidak perintahkan kepada istrinya untuk melakukan ataupun melaksanakan denda yang sama. Ini kita katakan tadi bahwasanya ketika terjadi hubungan suami istri di siang Ramadan dengan penuh kesadaran, maka yang terkena denda itu hanya kepada si suami saja. Sedangkan untuk istrinya, dia wajib untuk mengganti hari itu, hari yang dia tidak berpuasa tersebut. Tapi untuk kafarah, maka ini menjadi kewajiban mutlak kepada laki-laki tersebut. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan kepada istrinya untuk menjalani kafarah. Ya, Nabi SAW hanya mengatakan itu kepada si suami saja. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, ya, di antara syarat seseorang wajib untuk melaksanakan kafarah uzma ini adalah yang pertama, ayyakunal wati'u mukallafan. Dia harus sudah dewasa sehingga dia tahu konsekuensi daripada kejadian ini. Kalau dia melakukan, begini konsekuensinya. Mukallaf. Dan juga orang mukallaf adalah orang yang dibebani untuk melaksanakan perintah dan untuk meninggalkan larangan. Ini yang pertama. Baik, kemudian dimaksud dalam mukallaf ini juga adalah dia adalah akil, orang yang berakal. Berarti kalau seandainya dia tidak akil, maka tidak terkena kepada hukuman ini. Kenapa demikian? Karena jelas dia tidak memahami tentang konteks daripada hukuman tersebut. Ya, makanya orang gila itu dibebaskan daripada takalif yang ada. Ya. Baik, kemudian yang kedua, ayyakunal wati'u amidan. Hendaklah ketika dia melakukan itu dalam keadaan yang sadar, dia sengaja melakukannya. Maka kalau seandainya alan nasi, kalau dia lupa, itu tidak ada kafarahnya. Falaisa alan nasi kafarah. Ya, jadi kalau dia benar-benar lupa, kemudian terjadi hal itu, maka dia tidak ada apa-apa yang perlu dia lakukan. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, ayakunal wati' aliman bitahrim. Dia tahu tentang hukumnya. Jadi bisa jadi seseorang dia mukallaf, dia balighan, dia akilan, tetapi dia tidak tahu tentang hukum ini. Bisa jadi. Walaupun mungkin di zaman sekarang hujah ini kayaknya enggak mungkin ada gitu, orang enggak tahu tentang masalah ini. Ya, jadi hendaklah ketika dia melakukan hal itu, dia betul-betul tahu. Ya, karena ini yang ketiga ini, syarat yang ketiga ini lebih detail berbanding yang pertama tadi. Kalau yang pertama hanya mukallaf saja, bisa jadi seorang mukallaf dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu hukum konsekuensi daripada ketika dia melakukan hubungan itu di siang Ramadan, maka seperti ini hukumannya, dia tidak tahu. Nah, di sini diharuskan alim bitahrim, dia tahu itu. Makanya kalau seandainya seorang yang tidak tahu al-jahil, maka dia kembali kepada hukum asalnya, rufi al-qalam. Dia diangkat pena, artinya tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Kemudian yang keempat, ayakunal wati' mukhtaran. Nah, dia memang pilihannya sendiri, bukan dia dipaksa untuk melakukan hal itu. Memang pilihan dan kesadaran dia sendiri. Ya. Kemudian yang kelima, ayakunal wati' athiman bil wati'. Ya. Hendaklah ketika seseorang yang melakukan hal itu, dia berdosa ketika melakukan hubungan tersebut. Ini maksudnya kepada orang-orang yang memang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, maka tidak mengapa untuk dia melakukan hal itu. Seperti yang kita katakan tadi, musafir, memang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau memang sejak awal dia mengambil rukhsah itu, kemudian dia melakukan hubungan itu di siang Ramadan, maka tidak ada mengapa untuk dia melakukannya, karena dia bukan orang yang athim ketika itu. Athim itu berdosa untuk melakukannya. Ya. Kemudian juga yang harus dipahami adalah di sini ketika melakukannya la syubhata lahu, tidak ada syubhat untuknya. Artinya dia tidak dalam keadaan ragu-ragu gitu. Dia tidak ragu-ragu bahwa ini memang siang gitu. Dia bukan mengatakan ini siang apa malam ini. Karena kalau misalnya ada keraguan-raguan sehingga ada syubhah,
maka secara otomatis hukumnya akan terangkat, terutama di dendanya tadi, kafarahnya tadi. Ya. Nah, ini di antara perkara-perkara yang harus kita pahami ataupun syarat-syaratnya sehingga denda ini berlaku kepada orang yang melakukannya, terutama kepada si suami yang dengan sengaja melakukan hubungan ini dengan syarat-syarat yang sudah kita sampaikan tadi berdasarkan kepada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang laki-laki ya melakukan hubungan intim satu hari siang Ramadan itu berkali-kali, maka kafarahnya tetap satu kali. Satu hari itu dia melakukan 2-3 kali, kafarahnya tetap satu kali. Dihitung satu kafarah. Kalau dia bisa mencari seorang hamba yang dimerdekakan, maka dia melakukannya. Kalau tidak, dia boleh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, masalah yang berikutnya, ketika seseorang melakukan hubungan itu lebih daripada satu hari. Jadi hari pertama dia melakukan, kemudian nanti mungkin di hari ketiga dia melakukan lagi. Maka setiap hari yang dia melakukan hal itu wajib untuk bayar kafarah. Berarti kafarah juga berbilang. Kalau dia melakukan itu bukan hanya satu hari saja, tapi berhari-hari. Bisa jadi 2 atau 3 hari. Ya. Tapi beda kalau yang pertama tadi, kalau dia melakukan di satu hari itu 2-3 kali, maka tetap kafarahnya dihitung satu kali. Nah, di sini juga yang harus kita sampaikan adalah ini hanya berkaitan dengan puasa wajib saja. Ya, terutama puasa Ramadan. Bagi orang-orang yang berpuasa sunat, ketika dia melakukan hal-hal seperti ini, seseorang bisa jadi dia puasa Senin Kamis, ya, kemudian dia melakukan hubungan itu dengan istrinya di siang hari, ya, itu tidak ada kafarahnya. Yang jelas membatalkan puasanya, tapi tidak ada kafarahnya. Ya, nah sini kita perhatikan, memang amalan-amalan yang wajib itu lebih berbobot berbanding amalan-amalan sunat. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di antara hikmahnya kenapa diwajibkannya untuk kafarah ini, karena memang seseorang yang melakukan hal itu di siang Ramadan, dia sudah dikatakan khalafa amra rabbih. Dia sudah menyelisihi perintah daripada Allah untuk dia berpuasa, dia menyelisihi hal itu, ya. Wa qaddama syahwatahu ala ridha rabbih. Kemudian dia lebih mendahulukan syahwatnya berbanding ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang seperti ini selain daripada wajib untuk membayar qada, mengganti puasanya, dia juga wajib untuk membayar denda. Ya, karena dikhawatirkan nanti akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya beliau mengatakan penulis, ya, wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin mud. Ya. Ini permasalahan yang berikutnya, ya. Seseorang yang meninggal, ya, dia meninggal dunia, wa alaihi siyamun min Ramadan, dan dia masih punya hutang puasa di bulan Ramadan. Jadi dia sudah meninggal dan dia masih punya kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka ut'ima anhu di mazhabnya Syafi'i, maka untuk menggantikan itu, ya, maka diberi makan untuk fakir miskin, ya, setiap harinya itu 1 mud, ya, untuk bisa menggantikan puasa daripada orang yang meninggal tersebut. Nah, di sini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait seseorang yang dia meninggal dunia, ya, tapi dia masih punya hutang puasa. Maka hutangnya itu di sini disebutkan ut'ima anhu likulli yaumin mud. Ya, diganti dengan makanan setiap harinya adalah 1 mud.
Nah, tentang orang yang meninggal masih punya hutang puasa, di sini ada dua keadaannya. Ya. Yang pertama adalah apabila dia berbuka puasa karena uzur syar'i. Contoh dia sakit, ya, sakit yang tersebut berkelanjutan, ya, yang memang cukup berat, ya, untuk bisa sembuh seperti semula. Kemudian dia memang tidak punya kesempatan untuk mengqadha atau mengganti pada hari lain di luar Ramadan karena sakit yang parah ini, ya. Kemudian dia meninggal dunia, orang tersebut. Jadi dia ini tidak berpuasa di siang Ramadan karena ada uzur, sakit dan sejenisnya. Sakit ini sakit parah yang butuh waktu lama untuk penyembuhan, sehingga dia tidak punya waktu dan kesempatan untuk mengqadha, mengganti puasanya tersebut pada hari yang lain. Nah, kemudian dia meninggal dunia. Maka orang seperti ini dia tidak memiliki kewajiban apapun. Ya, dia tidak harus tidak puasa atau tidak digantikan dengan makanan. Ini orang yang diberikan uzur nih. Dia sakit parah, kemudian memang butuh waktu yang lama untuk penyembuhan dan tidak punya waktu untuk mengganti ataupun mengqadha puasanya, kemudian dia meninggal dunia. Nah, orang seperti ini tidak ada kewajiban apapun untuknya. Ya, tidak harus diganti dengan memberi makan, bahkan juga walinya tidak perlu untuk berpuasa, menggantikan puasanya. Baik, kemudian yang kedua, ini orang yang berbuka pada siang Ramadan karena udzur syar'i. Ya. Kalau seandainya dia berbuka tanpa udzur syar'i, jelas dia melakukan dosa besar. Ya. Ini dia berbuka karena udzur syar'i, kemudian sebenarnya dia mampu untuk mengganti pada hari yang lain setelah Ramadan. Ya, dia punya kesempatan sebenarnya. Dan dia tidak melakukan puasa tersebut. Artinya, walaupun dia punya kesempatan, tapi dia tidak mengqadha'nya. Apakah karena faktor kelalaian atau hal-hal yang lain. Kemudian, dia meninggal dunia. Maka orang seperti inilah yang dibahas di dalam hal ini. Jadi, dia berbuka karena udzur syar'i, dan dia punya kesempatan untuk mengganti atau mengqadha puasanya. Tapi dia tidak melakukannya. Apakah faktor kelalaian atau ada hal-hal yang lain, kemudian dia meninggal dunia sebelum dia sempat untuk menggantinya, padahal punya kesempatan. Maka orang seperti ini yang dikatakan orang yang berhutang puasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, masalah ini, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini, bahwa orang yang meninggal dunia, ya, dan dia masih memiliki hutang, maka dibayarkan hutangnya dengan cara memberikan makan setiap hari satu mud. Ya, berapa hari yang dia tidak berpuasa. Satu mud ini kalau kita ingin sederhanakan adalah makan kenyang satu orang. Ya, satu mud itu kan 3 atau 4 sok ya. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan memberikan makanan ini kepada orang yang berhak menerima jelas adalah ahli warisnya. Ya, untuk mengganti hari yang tidak berpuasa tadi, yang sudah meninggal tadi. Ya. Dan pendapat daripada Syafi'iyah, ini pengikut beliau rahimahullah, adalah digantikan oleh kerabatnya. Jadi kerabatnya yang menggantikan dia untuk berpuasa. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dan dia masih punya hutang puasa, maka shama anhu waliyuh, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya. Jadi walinya menggantikan dia untuk berpuasa. Ya. Nah, di sini wali maksudnya adalah jelas adalah ahli warisnya. Jadi kalau seandainya ayahnya yang meninggal dalam keadaan yang sudah kita sampaikan tadi, dia sakit, berbuka sehingga tidak berpuasa, kemudian
dia sembuh, punya waktu untuk mengqadha sebenarnya, tapi dia tidak melakukannya, mungkin karena kelalaian dan yang lainnya, sehingga dia meninggal. Nah, dalam keadaan seperti ini, walinya hendaklah berpuasa untuk yang meninggal. Kalau seandainya itu adalah ayahnya, maka anak-anaknya akan menggantikan dia berpuasa. Ya. Namun kalau seandainya tidak, maka cukup dengan memberikan makan setiap hari 1 mud tadi. Ya. Ini juga merupakan pendapat daripada khalifah yang kedua, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau radhiyallahu an mengatakan, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yaumi miskinan. Ini perkataan daripada Abdullah bin Umar, atau pendapat daripada beliau radhiyallahu an. Beliau mengatakan, barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang puasa bulan Ramadan, maka digantikan dengan memberikan makanan setiap harinya kepada orang-orang miskin. Ya. Dan ini juga merupakan pendapat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam Sunan Abi Daud. Beliau juga mengatakan, idza maridar rajulu fi Ramadan summa mata wa lam yasum, ya, at'ama anhu wa lam yakun alaihi qada wa in kana alaihi nadharun qada anhu waliyuh. Apabila seseorang sakit di bulan Ramadan, kata beliau radhiyallahu an, kemudian dia meninggal, artinya dia mempunyai kesempatan untuk menggantikannya pada hari-hari yang lain, akan tapi tidak digantikan, maka dia belum berpuasa, artinya masih memiliki hutang, maka digantikan dengan makan, dan besarnya adalah 1 mud, ya, setiap harinya. Nah, ya, walam yakun alaihi qada, ya, maka dia harus ketika dia tidak mampu untuk menggantinya atau belum mengganti puasanya tersebut, maka dia harus memberi makan. Ya, jelas yang memberikan makan ini adalah maksudnya ahli warisnya. Nah, di sini beliau juga mengatakan, wa in kana alaihi nadhar, kalau dia punya puasa nadhar, ya memang dia sudah bernadar sebelumnya untuk melakukan puasa, ya, tanpa ada apapun keadaan ketika itu, memang dia bernazar, ya, akan berpuasa tapi tidak sempat, dan dia punya kesempatan tapi dia tidak melakukannya, maka beliau radhiyallahu an mengatakan qada anhu waliyuh, maka yang akan menggantikannya adalah walinya, yaitu ahli warisnya. Dan di sini jelas memberi makan kepada fakir miskin, ya, setiap harinya 1 mud ini, ya, maka yang harus kita lakukan, yang kita perhatikan adalah, ini jelas makanan pokok yang ada di negeri tersebut, ya, makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Kalau di kita tentu nasi, ya, ini sesuai dengan fatwa daripada beberapa ulama, ya, bahwasanya yang harus diberikan 1 mud itu adalah makanan pokok yang ada pada tempat tersebut. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada 2 permasalahan yang kita sampaikan. Yang pertama tentang masalah qada dan juga kafarah kepada seseorang yang dengan sengaja melakukan hubungan intim di siang Ramadan. Ini khusus kepada suami saja, sedangkan kepada istri hanya diwajibkan untuk qada saja. Kemudian yang kedua tentang seseorang yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang puasa, maka di sini ada 2 pilihan yang harus dilakukan. Yang pertama, boleh memberi makan, ya, satu hari itu 1 mud. Kemudian juga boleh juga berpuasa ahli warisnya, soma'an waliyuhu, seperti hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Karena memang ini adalah sebuah hutang, ya, dan hutang Allah Subhanahu wa taala tentu lebih wajib untuk kita bayar. Sedangkan hutang kepada manusia saja wajib bayar, apalagi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya tidak mampu, maka yang akan menggantikan adalah walinya, yaitu ahli warisnya. Baik, mungkin demikian, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita tentang masalah-masalah seperti ini. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kepada ashabul adar yang lain, ya, orang-orang yang mendapatkan uzur tidak berpuasa, dan apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut. Mungkin demikian. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya yang disampaikan oleh Ustaz Jeffrey Halim LCMA Bismillah Ta'ala terkait dengan kafarah iftarus syam atau berbuka bukan pada saat yang diperbolehkan. Dan tadi sudah disampaikan oleh beliau ya, kafarahnya apabila kurang faham bisa diulang-ulang ya rekamannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini di Selasa pekan depan seperti yang disampaikan oleh beliau, lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja fikih yang bermazhab Syafi'i. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu kita sudah memasuki untuk menunaikan pada salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ya kurang lebih 1 menit lagi. Untuk itu kita cukupkan, mohon maaf untuk tanya jawab tidak bisa kita lanjutkan. Jazakumullah khair, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.